Semenjak terjun berdakwah itulah yang saya takutkan terus. Janganlah hendaknya, kan saya bisa berpesan, kalau saya maju jadi apa-apa sini kan ibu-ibu kan bisa pesan, jangan lupa ambo sok maju, pilihlah ambo, kan bisa aja. Kalau sikan musaji mau mengecek, ya setidaknya agak 50% bisa juga lah gitu. Dengan berbagai alasan, bawa lo ayat cik, tambah lo hadis cik, lah selesai. Itu godaan berat itu Bapak dan Ibu. Godaan. Apalagi masyarakat kita yang polos begitu. Seolah bisa saja wak sadonya. Oh harus pandai mauku di ma posisi awak nan bisa berkhidmat. Makanya saya semenjak dahulu kalau jabatan yang akan berkantor saya tidak pernah mau semenjak dahulu. Semenjak dulu tidak pernah. Karena saya tipe orang tidak bisa di kantor. Paling lama mau duduk di kantor tu, asal memeriksa sore-sore itu, tu sejam tu paling lama tu. Saya tu mau nak keluar lagi. Nah, maka semenjak dahulu ketika saya pernah jadi dosen di sini, ada senior saya, ada Bu Ida tahu. Waktu ada dekan dulu Pak Subhan Lubis namanya. Buya tu jurusan perbandingan mazhab tu lah payah mana, mahasiswanya bermacam. Tolonglah di sini banyak. Ambo keceng kalau ndak laidak di kantor ambo tolong, tapi kantor ndak. Karena itu ndak pernah saya jadi pejabat sekalipun, walaupun hampir 20 tahun jadi dosen, ndak pernah. Karena jombo tiba maja, selesai maja ambo pulang. Nah, tapi kalau membaca buku berjam-jam saya tahan. Tapi kalau ngantor, tidak bisa. Nah, berarti saya bukan orang kantoran. Tentu saya tahu posisi diri saya. Kalau disuruh mau urus kantor itu tidak bisa. Makanya di MUI pun, kalau sudah urusan sudah menyurat mengapa, paling yang saya tumpukan adalah sekretaris umum saya, Ustaz Zulfan. Ustaz Zulfan sudah baca, sudah apa poinnya ini. Oke. Gimana pertimbangannya ini. Nah baru. Tapi kalau akan menjadi birokrat tidak bisa. Itu makanya sejak 97 pulang dari Mesir tidak pernah menjadi birokrat. Kalau rapat aja, itu di poin. Bicara ini selesai, ini alasannya, ini apanya. Tapi kalau berdiskusi berjam-jam bisa. Boleh. Jadi kita tahu di mana kita, posisi kita, kemampuan kita. Ndak sadonya ke dirambah. Nah, itu yang saya khawatirkan terus. Banyak di antara kawan-kawan kita yang sebenarnya perlu kita ingatkan juga, walaupun mereka orang yang telah menduduki jabatan publik berbagai macam, seperti kasus Masjid Raya kemarin. Saya sebenarnya dari awal sudah ingin berbicara tentang itu, tetapi khawatir itu kemarin ini ada pemilihan, ada berbagai macam, susah saya untuk bicara. Itu makanya saya kontak Pak Kemon, apa nangka menyabui atau ambo? Tapi kamu biarlah ambo yang menyebut. Akhirnya beliau yang sebutkan. Itu pun setelah dijelaskan ada juga yang merasa tidak nyaman. So mencari uang 500 miliar itu tidak mudah waktu itu. Tidak mudah. Dan peran MUI Sumatera Barat itu tidak kecil dalam perkara itu. Karena saya yang mendampingi terus, saya tahu bagaimana perjuangan. 500 miliar diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia. Itu MUI merasa sangat bersyukur, terima kasih. Karena di dalam, kalau sudah di situ Islamic Center, tentu salah satunya adalah pusat kegiatan Majelis Ulama ada di situ. Tapi yang terjadi sampai hari ini MUI malah tidak berkantor, menumpang di Nurul Iman. Itu
Sebenarnya yang menyedihkan saya sekali tentang Masjid Raya itu. Kita sampai ke IDB. IDB itu Islamic Development Bank di Jeddah. Saya mendampingi Pak Gemawan langsung menerjemahkan, menyampaikan. Kita bertemu waktu itu dengan riasah, dengan kepengurusan, pimpinan kepengurusan Masjid Haram Makkah dan Madinah. Di Makkah ketika itu kita juga sekaligus bertemu dengan tahun 2008 itu dengan keturunan Syekh Ahmad Khatib. Kemarin ada salah seorang dari mereka yang hadir, dia datang, "Syekh, saya yang ketemu antum waktu itu." Ya, tahun 2008. Kemudian kita 2 kali kalau tidak salah ke kedutaan besar di Jakarta, dan saya yang menunggu Dubes Saudi Arabia itu datang ke Padang meninjau masjid itu, namanya Al-Khayyat. Itu setelah gempa besar. Turun dana 500 miliar, dan tentu walau bagaimanapun saya berharap dengan dana itu lembaga keulamaan sudah punya tempat yang representatif, bisa bermusyawarah, bisa rapat, bisa mengkader ulama dan berbagai macam. Itu yang saya harapkan dahulu. Dan Pak Gemawan setuju kita buat konsepnya Islamic Center. Ya, kita tidak bisa salahkan siapa-siapa, terlambat diurus. Pada Pak Gemawan sudah sampaikan ke Pak Marlis ketika itu, tapi karena kesibukan di Sumatera Barat itu mau pilgub pula, akhirnya terlambat. Dimasukkanlah ke dana BNPB. Nah, itulah yang dibuatkan oleh BNPB untuk pembuat kantor Elkam, bantu pasar raya, itu yang dibuatkan. Nah, kata Elkam, BNPB pula yang sangat elok, sehingga bagi lo gala ketuanya ketika itu. Itu pitih awak yang mencarian, awak mendapian gitu. Tidak sedikit perjuangannya itu. Kita, nah yang menyedihkan lagi, kan tu Elkam tagak, kan tu bundokan doang tagak, nang ketua MUI tidak ada. Padahal yang mendampingi, yang ikut mencari itu adalah Majelis Ulama. Saya ketika itu ketua bidang fatwa MUI. Ketua saya waktu itu adalah Profesor Dr. Nasrun Harun almarhum rahimahullah. Tapi beliau semenjak diangkat jadi ketua MUI, beberapa bulan setelah itu beliau diangkat menjadi Dirjen Zakat di Jakarta. Pada ibu-ibu pernah terjadi di Kisruh pemilihan rektor, maka Pak Maftuh Basyuni datang malam-malam, kemudian diselesaikan, keduanya dibawa ke Jakarta, satu di Dirjen Zakat, satu lagi di Litbang. Nah, sehingga tinggallah MUI. Ya mau tidak mau sayalah yang menjalankannya. Salah seorang ketua bidang fatwa dengan sekretaris umum waktu itu Profesor Dr. Yaswirman, wakil sekretarisnya Profesor Dr. Edi Safri. Nah, itulah kita yang ke. Nah, sekarang cobalah nasib Majelis Ulama sampai hari ini. Pernah ada surat dari Pemda Kota Padang meminta MUI pindah ke Masjid Raya. Kantornya tidak ada Masjid Raya itu. Nah, dia bapak dan ibu-ibu, sebenarnya tidak tahu saya apakah orang Minang tidak malu itu. Lembaga keulamaan tidak punya kantor sama sekali. Di Nurul Iman itu masih dianggap menumpang. Padahal itu kantor kita yang diruntuhkan dahulu ketika perluasan. Kan masjid itu diruntuhkan masa Pak Zainal Bakar. Kemudian terkendala. Tiba masa Pak Gemawan Fauzi, Masjid Raya sudah menang ini sembaranya, tertunda 2 tahun pembangunan Masjid Raya itu. Menangnya 2005, desain yang sekarang itu 2005 menang, 2007 baru groundbreaking. Saya tahu persis. Itu makanya ada kawan-kawan dari NAI yang protes-protes pula tentang nama masjid. Saya, di mana dia ketika masalah itu terjadi? Siapa yang menghadapi itu? Tidak ada. Dan tidak pula bertanya. Dia tidak tahu menahu masalah itu. Nah, jadi
kita selesaikan lambat-lambat. Ada kritikan dari DPRD waktu itu, masjid ini mirip kapal Bugis, mirip kapal Finisi juga, tidak ada kubahnya. Nah itu Pak Gubernur waktu itu katakan, Ustaz, jawablah seluruhnya di dalam rapat itu. Saya tidak pandai menjawabnya. Karena Pak Nasrun sedang di Jakarta. Yang menjadi tim juri mewakili MUI adalah Pak Nasrun. Akhirnya saya yang hadir, saya yang menjawab, menjelaskan. Semua itu baru kemudian bisa selesai aman. Nah jadi kantor MUI itu ada di Nurul Iman dahulu, sudut sebelah sana. Bukan yang dekat Kodim, tapi yang arah ke lapangan sana. Sekarang pasar di situ, pertokoan. Di situ dulu kantor 2 lantai, di bawah Basnas, di atas MUI. Itu diruntuhkan. Dalam rapat berkomitmen pemerintah menyediakan kembali kantor itu. Nah makanya waktu Nurul Iman selesai, Nurul Iman itu dulu bukan Masjid Agung ya, itu Masjid Raya dahulu. Namanya Nurul Iman, statusnya Masjid Raya Sumbar. Nah ketika Masjid Raya Sumatera Barat telah ada, maka Masjid Raya Nurul Iman diserahkan ke Kota Padang sehingga statusnya sekarang Masjid Agung. Lihatlah sekarang Masjid Agung Nurul Iman. Ini Masjid Raya dan Agung itu bukan nama. Jadi kalau dulu sebelum Syekh Ahmad Khatib namanya, Masjid Raya itu belum bernama. Ini Masjid Raya Sumbar apa namanya? Ya tanpa nama. Kalau dulu di mana-mana masjid pakai nama. Ya Solo, kampung saya, Masjid Agungnya apa namanya? Al-Muhsinin. Itu namanya. Ini punya nama semua. Jadi dulu belum punya nama. Nah Nurul Iman itu dahulu Masjid Raya. Nah setelah selesai pembangunannya 2007, baru kemudian berlanjut ke Masjid Raya. Diserahkan ke kota. Nah kota menganggap MUI menumpang di lantai 2 itu. Nah, itu yang sedih kita. Padahal dulu kantornya diruntuhkan, kantornya telah ada. Nah, saya tidak tahu janji-janji entah kapan akan, insya Allah mungkin akhir tahun ini saya akan berjalan keliling ke perantauan dan macam termasuk kota-kota Sumatera Barat. Saya minta masyarakat untuk membangunkan kantor MUI lagi di tanah yang telah diwakafkan oleh Pak Herman Nawas itu, yang ada di depan kantor balai kota di Jalan Bypass itu. Kita bangun sejalah lagi. Toh bukan saya juga yang akan memakainya. 2005 saya tidak lagi jadi ketua MUI karena sudah 2 periode. Yang akan memakai 2025 ya. Setelah itu siapa silakan berkantor, tapi saya pengen di zaman saya memimpin, kalau ndak kampe lantainya, karena desainnya 4 lantai, minimal 1 lantai sudah ada, sehingga tidak ada lagi peluang akan terusir lagi. Nah, nanti datang aja surat minta pindah. Padahal dan membuat surat itu kantor di bawah. Datanglah dulu bayo menyapu guys ndak. Dan kalau saya hadir menerima tamu di situ, alhamdulillah kemarin sudah dibuka. Dulu ndak boleh oto mboga ndak boleh parkir di apa itu. Pakai rantai. Jadi kalau ada tamu kadang melangkah-langkahi rantai itu dulu. Dulu begitu. Nah, kemarin saya lihat alhamdulillah, terima kasihlah kebijakan yang sekarang rantainya dibuka, tapi nan parkir hanya untuk awak bekantu sejam 2 jam saja tidak boleh di situ, dilarang parkir gitu. Padahal itu kalau dalam konsep itu kan memang tempat parkir. Mungkin kumuh payah menyapu ya terserahlah. Berbagai alasan itu yang terjadi. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di tengah umat ini, Bapak dan Ibu? Kita harus memiliki sudut pandang yang jernih. Nah, bagaimana kita menjernihkan sudut pandang kita? Dengan melihat yang pertama tentu bagaimana perjalanan dakwah umat ini semenjak dahulu sampai sekarang. Kalau menurut saya begitu-begitu juga, berulang-ulang. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana peran keulamaan
Sebenarnya ada dua sisi yang perlu diingat. Yang pertama, umat jangan terlalu polos. Itu karena makanya saya kan kalau kadang kan ada yang mengkritisi semenjak lama, Buya kalau ngaji mangalo dalil-dalil tu sabut do masyarakat tu dak kejalih dinyo sampai salah. Kata saya biar sajalah. Yo panik lo orang mendengar. Ambo ndak mencari banyak orang mendengar. Ambo cuma pengen membangkitkan semangat umat berwawasan dalam berkeislaman. Sabar mendengarkan dalilnya, pandangan ulama, analisanya. Biarlah lambek-lambek. Karena itu saya tidak akan memilihkan cerita-cerita yang membuat orang tengango. Wah. So, kalau yang lain kan pandai cerita tentang, kadang cerita kiramek ulama. Saya habis dari pagi, dari Assalamualaikum ke Assalamualaikum. Nah, saya tidak termasuk yang hobi begitu. Dan orang tidak perlu dibujuk dengan kekeramatan si fulan dan si fulan. Kenapa? Nah, itu rujukan. Nah, kalau lihat sekarang, apalagi heboh-heboh perkara ini dan itu, wah, pergi ke sana cerita tentang keramat ini, keramat itu. Nah, itu seolah-olah jaminan orang itu apa yang dikatakan petunjuknya benar semua. Apakah begitu kita membuat kajian ukuran keislaman? Tidak. Rujukan itu tetap ditinggal karena Nabi adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena itu jelas, lambat-lambat saja kita. Nah, kemudian yang perlu lagi adalah wawasan kita harus kita buka dalam berkeislaman. Kalau tidak, maka semangat keberagaman itu akan diperalat orang. Nah, itu yang saya takutkan kepada umat ini. Sekarang kan untung saja terbuka, sekian orang pergi ke Israel berbagai macam. Bukan sekian orang itu saja. Saya tahu tokoh-tokoh yang sebelumnya juga bekerja sama dengan apa, membuat kegiatan acara, bahkan ada yang diundang ke Amerika sana, yang penyelenggaranya juga jaringan Zionis. Dan bisa jadi ada di Sumatera Barat. Nah, tapi kan kita terjebak membesarkannya karena dia kadang tampil dengan semangat religiusitas, keberagamaan. Nah, itu yang ingin saya katakan kepada umat. Jangan terlalu polos. Makanya saya katakan atas pertanyaan itu, banyak pertanyaan, kan itu LC itu ya. Ya tidak ada jaminan LC. Walaupun tentu kita tidak bisa pukul rata menyamakan seluruh LC. LC kok kan kini ketika ambo awal dulu terjun berdakwah tidak tahu orang LC itu. Apa LC itu? Nah. Terus kalau di Mesir LC itu akan jauh ya adonan jadi spiroto bagai LC gitu. LC kan S1. License itu kan artinya berijazah, sarjana gitu kira-kira. Nah, maka kalau di Mesir tidak ada bedanya antara license syariah, usuluddin atau fakultas adab, dakwah, tidak ada. LCC sadonya. Kalau di Malaysia dia perpanjang itu LIL, License of Islamic Law ya. Itu kod syariah kok. License of Arabic Language, ini kan LAL. Nah, kalau di Mesir tidak LCC sadonya, license aja. Sehingga tidak tahu awak ke orang tamik syariah kah, kadangnya tidak tamik syariah tapi tiap sebentar mengaji tentang kajian hukum. Nah, banyak, jadi tidak ada apa. Nah, kita tidak tahu latar belakang, apalagi Mesir tidak seperti Saudi. Mesir itu terbuka seperti kita, orang bisa duduk dengan siapa saja, mengambil pemikiran. Jadi jangan dikatakan bahwa kalau Saudi dia agak tertutup dan ketat di dalam mengawal pemikiran sehingga kadang terkesan sempit, terkesan begitu. Nah, kalau Mesir lapeh. Karena itu kalau kita mau baca buku apa saja di Mesir itu macam-macam. Ada majalah sekuler namanya Razal Yusuf dahulu. Nah, itu kalau dibaca majalah itu, tabloid itu isinya kadang yang menyerang Islam saja.
Saya termasuk dahulu yang suka juga baca itu, tapi bukan untuk diikuti, untuk mencari bagaimana mereka cara menyerang Islam. Ada majalah tasawuf Islami, di situ ceritanya ya kadang cerita tentang kubur, tentang itu, tentang keramat fulan. Dan ada juga majalah Al-Azhar. Jadi di situ berbagai macam. Nah, berbeda dengan suasana keilmuan di tempat lain yang memang dibatasi. Mesti tidak mau baca buku apa saja. Orang bisa jual di loakan, nah untung di sana harga buku murah. Jadi di pinggiran jalan kita bisa cari buku. Dahulu di tempat-tempat loak yang masih bagus-bagus bukunya. Saya sering juga ke sana di belakang Al-Azhar karena uang tidak banyak ya untuk beli buku. Cari ke sana tapi bagus-bagus, beli. Dengan kertas yang sederhana, tidak kertas yang fakhir, yang istimewa, yang luks. Kita beli di sana dan bagus. Murah. Tapi buku apa saja? Ada buku sihir segala ada juga dijual di situ. Nah, jadi karena itu tidak ada jaminan. Nah, saya ingin kenapa? Ini yang saya jelaskan, saya ambil waktu ini. Karena adanya kasus orang-orang yang ditokohkan dalam keagamaan kemudian melakukan tindakan berseberangan dengan kecenderungan pemikiran dan hati umat. Umat ini begitu sedih. Siapa yang tidak sedih? Manusia dibombardir ya. Anak-anak kecil, wanita, orang-orang tua tanpa ada rasa kasihan dibunuh dan sudah sampai tentu tidak ragu lagi itu sudah genocide itu. Pembasmian terhadap suku bangsa yang dilakukan oleh Israel. Kita setiap dikirimin itu berbagai macam, bukan hanya dari media umat Islam saja, dari berbagai macam media, dan ada malah juga dari berbagai video. Hati kita begitu tersayat gitu. Kemudian ada orang-orang yang sebenarnya kita menumpang, dialah yang hendaknya yang keras menyuarakan hati nurani umat, tapi yang sebaliknya terjadi, dia malah menusuk kita dari belakang. Itu yang kita rasakan. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Di satu sisi ini ada efek negatif dan hilangnya kepercayaan umat kepada tokoh-tokoh ulama. Nah, ini yang saya antisipasi. Jangan, tidak semuanya begitu. Tetapi di sisi lain, saya mengajak umat untuk membuka wawasan supaya jangan mudah pula terpesona dengan orang-orang yang tampil di depan kita seolah-olah dia tokoh, tapi sebenarnya dia ada kaki tangan dari orang seperti Abu Amir Ar-Rahib tadi itu. Dia berada di negeri sana, ternyata di dalam negeri kita dia digerakkan, dan itu tidak sedikit Bapak dan Ibu. Di organisasi-organisasi yang terkait dengan Zionis itu, Freemasonry dan berbagai macam, itu banyak di Indonesia ini. Nah, dan termasuk yang menawar-nawarkan beasiswa macam-macam juga ada. Saya pernah dahulu ketika akan mengambil doktor ditawarkan, kalau mau menulis tapi yang menyerang Islam, saya bisa kaya. Nah, begitu cara mereka. Jadi karena itu wahai umat Islam, rajinlah menambah wawasan keilmuan kita dan berhati-hatilah di dalam menumpangkan kepercayaan. Itu yang ingin saya sampaikan.